Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Priyono, jurusan ilmu komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen Muhammad Syahri Ramdhani. Tugas ini berjudul dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera. Kesehatan merupakan faktor penentu keberlangsungan hidup manusia. Bahwasanya badan dan jiwa pada diri manusia bagian dari dua sisi yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga, maupun sebaliknya, di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Pada dasarnya, jiwa merupakan sebagai bentuk arahan cara manusia hidup, baik dan buruknya didasari dari perbuatan selama hidupnya. Lingkungan dan perilaku merupakan suatu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi pola hidup sehat. Seperti halnya yang kita hidup di lingkungan yang kurang dan maksimal kesadaran hidup sehat. Untuk mencapai kesehatan yang optimal, diperlukan pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan berperan penting dalam pembangunan manusia sebagai sumber-sumber pembangunan derajat kesehatan yang tinggi akan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan pada hakikatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Upaya kesehatan nasional didukung oleh pelayanan kesehatan yang optimal. Upaya pelayanan kesehatan yang semulanya hanya berupa penyembuhan penderita saja, secara berangsur-angsur berkembang hingga mencakup upaya peningkatan atau pencegahan, penyembuhan, status kesehatan antar tingkat nasional ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir 4 kali lipat yang tertinggi dari golongan terkaya. Selain itu, kesehatan antar wilayah, beberapa ada data kesenjangan bidang kesehatan dapat dilihat dari hasil Iskendas 2013 dengan provinsi Bali 9,6%, dan tertinggi di Provinsi NTT 28,7%, atau 3 kali lipat dibandingkan dengan terendah. Kesenjangan yang cukup memperhatikan terlihat pada bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Upaya imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang masih terkendala oleh wilayah dan kondisi geografis. Berdasarkan hasil Risdikasi 2013, persentase imunisasi dasar lengkap di perkotaan lebih tinggi dengan jumlah 64,5% daripada di pedesaan dengan jumlah 53,7%. Perlu ditingkatkan hingga mencapai 92% di tahun 2019. Dan kesimpulan dari tema kehidupan sehat dan sejahtera, gaya hidup sehat adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Dengan menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat, kita bisa nikmati hidup dengan yang lebih berkualitas, produktif, dan tentu sejahtera. Sehat bukanlah tujuan akhir, tetapi cara kita untuk menjalani hidup dengan baik. Mari kita mulai dari sekarang, memperbaiki pola hidup, dan kita
dan demi kebahagiaan dan kesejahteraan kita dan disertai oleh lingkungan kita. Kehidupan sehat dan sejahtera merupakan tujuan ketiga dari 17 Sustainable Development Goals atau SDGs. Tujuan ini untuk menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Hidup sehat dapat diartikan sebagai hidup yang bebas dari masalah rohani, mental, maupun masalah jasmani atau fisik. Pola hidup sehat dapat membantu seseorang menikmati hidup secara maksimal. Pola hidup sehat dapat meminimalisasikan resiko terkena penyakit serius atau kematian dini. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.